Dengan Kak Vino di sini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik statis. Yang bagian terakhir, ini akan kita bahas tentang susunan dari kapasitor ya. Jadi untuk susunan seri dan paralel. Teman-teman sudah mempelajari konsep kapasitor, dan ketika kapasitor itu dirangkai, kita bisa mendapatkan susunan seri dan susunan paralel. Ya, jadi kita nanti akan menggabungkan antara kapasitas masing-masing. Ya, nah. Di kapasitor kita akan menghitung muatan, beda potensial, dan kapasitas. Untuk rangkaian seri, yaitu muatannya akan selalu sama. Sedangkan beda potensialnya itu adalah penjumlahan dari beda potensial masing-masing. Sedangkan kalau mencari kapasitas, itu kita gunakan penjumlahan dari pecahan. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu muatannya sama, muatannya penjumlahan, beda potensialnya sama, dan kapasitasnya adalah dijumlah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah kebalikan dari hambatan listrik. Ya. Nah, kemudian satu lagi untuk menghitung energi pada kapasitor, kita punya satu rumus yang terus berkembang menjadi 3 ya, karena ini dibolak-balik berdasarkan rumus kapasitor dasar. Jadi bisa dijadikan setengah dikalikan Q kuadrat per C, bisa dihitung sebagai setengah QV, bisa dihitung setengah CV kuadrat, tetapi saya sarankan menghafalkan satu saja. Biasanya yang paling banyak dihafalkan itu yang terakhir, teman-teman, yang setengah CV kuadrat, seperti itu ya. Kita coba di soal ini, teman-teman. Jadi hitung kapasitas pengganti total dalam rangkaian berikut. Ya. Jadi ini seperti teman-teman menghitung hambatan ya. Ini pastinya akan diparalel dulu. Ini juga akan diparalel dulu. Ya. Nah, di paralel itu kalau kapasitas itu tinggal dijumlahin, teman-teman. Jadi ini C paralelnya itu tinggal dijumlahin, 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 6 mikrofarad. Sedangkan yang ini juga C paralelnya adalah 4 ditambah 5 atau 9 mikrofarad. Nah, setelah kita gabungkan seperti itu, berarti rangkaian ini kira-kira menjadi seperti ini ya. Oke, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Di sini adalah 12 mikrofarad, di sini 6 mikrofarad, di sini 9 mikrofarad, kemudian di sini 18 mikrofarad. Nah, untuk yang bawah dan atas ini kita akan kerjakan dengan seri dan seri. Ya. Nah, untuk seri yang pertama, ini kita pakai seper ya. Jadi kalau seri itu diseper-seper. 1 per 12 ditambah 1 per 6. Jadi 1 ditambah 2, 3 per 12. Artinya C seri yang atas kita dapatkan 12 per 3 atau 4 mikrofarad. Sedangkan yang bawah ini juga sama. 1 per 9 ditambah 1 per 18. Kita jadikan per 18, 2 ditambah 1. Jadi C seri yang kedua adalah 18 per 3 atau 6 mikrofarad. Nah, setelah kita seri seperti itu, artinya total hambatan kapasitasnya itu hanya menjadi seperti ini ya. Di atas ini 4 mikrofarad, di bawah 6 mikrofarad. Nah, jadi di sini tinggal kita total ya, C totalnya adalah tinggal kita paralel lagi. 4 ditambah 6 atau 10 mikrofarad seperti itu ya. Jadi nggak perlu harus dijadikan ke farad, tidak masalah. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan muatan sebesar satu kolom digunakan kapasitor yang masing-masing berkapasitas 2,5 mikrofarad. Ini faradnya ketinggalan tuh ya. Dihubungkan paralel pada beda potensial 200 volt. Hitung jumlah kapasitor yang diperlukan. Ya. Jadi intinya di sini kita mau menyimpan muatan satu kolom, ya. Kemudian dihubungkan paralel pada beda potensial 200 volt, itu kapasitasnya, kapasitornya maksudnya. Nah, masing-masing adalah 2,5 mikrofarad dan kita hubungkan dengan beda potensial 200 volt seperti itu ya. Nah, ceritanya jumlah kapasitornya nanti ada berapa. Jadi di sini itu teman-teman bisa melihat ini adalah muatan total, ini adalah V total. Kita bisa mencari C total dulu. C itu adalah I per V. Jadi 1 per 200 farad. Ya, seperti itu. Atau kalau kita jadikan ke mikrofarad, itu berarti kita kalikan 10 pangkat 6.
ya. Ini jadinya 5 kali 10 pangkat 3 ya. 5 kali 10 pangkat 3 mikrofarad seperti itu. Nah, kalau kapasitor itu disusun paralel, ya paralel, ini paralel nggak tahu sebanyak berapa ya, pokoknya ini disusun paralel seperti itu. Masing-masing ini 2,5 mikrofarad. Ya, maka totalnya ya itu C totalnya bisa kita hitung sebagai 2,5 dikali banyaknya kan, dikalikan N. Karena kan kalau paralel itu kapasitasnya tinggal ditambah-tambahin aja kan teman-teman. Jadi kalau dia sebanyak N, ya artinya tinggal dikalikan dengan N gitu ya. Nah, padahal C total yang kita butuhkan untuk menyimpan muatan itu adalah sebesar 5 kali 10 pangkat 3. Sehingga 2,5 kali 10 pangkat 2,5 dikalikan N itu adalah sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Sehingga di sini N-nya kita dapatkan 2000. Jadi kita harus menyusun kapasitor sebanyak 2000 buah ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, cukup jelas. Kemudian ini yang biasanya prinsip rangkaian ya. Pada rangkaian kapasitor berikut, jika C adalah 30 nanofarad dan rangkaian dihubungkan dengan beda potensial 10 volt, maka tentukan kapasitas total, muatan total, tegangan pada tiap kapasitor, dan energi pada tiap kapasitor. Ya, oke, kita akan menghitung dulu ya. Jadi di sini ini 30 nanofarad, ya nano itu 10 pangkat minus 9. Ini juga 30 nanofarad, ini juga 30 nanofarad. Di sini mestinya akan kita paralel terlebih dahulu ya. Ini yang ini kita blok biru ini kita paralel dulu. Jadi C paralelnya adalah 30 ditambah 30 atau 60 nanofarad. Nah, artinya C totalnya ya. Kita langsung jawab yang A. C totalnya kita langsung seri ya. 1/30 ditambah 1/60 atau 2 ditambah 1 itu 3/60, artinya C totalnya adalah 60/3 atau 20 nanofarad. Itu C total. Ya. Kemudian kalau kita mencari muatan, ini mungkin kita jadikan ke yang satuan normal dulu aja ya, dikalikan 10 pangkat minus 9. Nah, kemudian kalau kita mencari muatan, ya muatan tinggal kita gunakan rumus C sama dengan Q per V, artinya kalau Q itu kita bisa hitung dengan C dikalikan V. Ya. C totalnya adalah 20 kali 10 pangkat minus 9, V-nya itu 10 volt teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan 2 kali 10 pangkat minus 7 coulomb. Oke ya. Nah, dari situ untuk mencari tegangan pada tiap kapasitor ya kita bisa mencari juga muatan pada tiap kapasitor ya. Jadi ceritanya kan seperti ini teman-teman ya. Ini prinsipnya sama seperti rangkaian listrik biasa. Ya, jadi ini kan dihubungkan dengan beda potensial. Oke, ini muatan itu ceritanya seperti arus teman-teman. Jadi ini bisa kita anggap ini tuh ada arus 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Nah, di sini 30 nanofarad, di sini 30, di sini juga 30. Ya, artinya kalau kita bicara ini adalah kapasitor 1, ini 2, ini 3. Ya, maka untuk yang pertama, untuk kapasitor yang pertama, itu kita bisa simpulkan bahwa Q1-nya pasti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7. Ya, sedangkan Q2 dan Q3-nya itu pastinya setengahnya, karena ini kan akan terbagi 2 ya. Karena besarnya sama. Nanti kalau besarnya nggak sama, kita kerjakan dengan konsep perbandingan ya. Seperti itu. Jadi ini sudah kita dapatkan muatan pada masing-masing. Nah, untuk mencari tegangan pada masing-masing, kita tinggal gunakan rumus Q per C. Ya, jadi Q kita bagi dengan C. Ya, sehingga kita dapatkan untuk V1-nya ya, untuk V1-nya maka Q-nya adalah 30 nanofarad
farad 30 kali 10 pangkat minus 9 dibagi Q-nya Q-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan C-nya itu 30 kali 10 pangkat minus 9 ya. Di sini kita dapatkan ini 3 kali 10 pangkat minus 8 jadi 20 per 3 volt ya. Kemudian untuk V2 itu juga sama ya. Q-nya itu sama 1 kali 10 pangkat minus 7 kita bagi dengan 30 kali 10 pangkat minus 9 kita dapatkan 10 per 3 volt. Dan nanti untuk V3 juga sepertinya sama ya. Q3 itu 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 30 kali 10 pangkat minus 9 kita dapatkan 10 per 3 volt seperti itu ya. Nah itu adalah tegangan pada tiap kapasitor. Nah terakhir kita tinggal mencari energi ya. Energi itu rumusnya adalah biasanya kita pakai setengah CV kuadrat sehingga kita bisa mencari W1 artinya setengah dikalikan C1 nya 30 kali 10 pangkat min 9 dikalikan V1 nya itu 20 per 3 kuadrat ya. Ini teman-teman bisa hitung. Nanti kemudian V2 juga sama. Setengah dikalikan 30 kali 10 min 9 dikalikan 10 per 3 kuadrat. Sedangkan W3 nya juga setengah dikalikan 30 10 min 9 dikalikan 10 per 3 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin kita nggak usah ngitung ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal teman-teman hitung aja nanti hasilnya sekian joule ya seperti itu. Karena angkanya agak ribet ya. Oke, satu soal lagi teman-teman. Nih, energi yang tersimpan pada suatu kapasitor keping sejajar adalah 8 dikalikan 10 pangkat minus 6 joule. Ya, jadi ini kita punya energi 8 kali 10 pangkat minus 6 joule. Lalu jika kapasitas kapasitor adalah 0,04 mikrofarad, berarti 0,04 dikalikan 10 pangkat minus 6 farad, atau ini sama aja 4 dikalikan 10 pangkat minus 8 farad ya, seperti itu. Kemudian hitung beda potensial antara kedua keping. Ya, kita disuruh mencari V-nya ya. Ingat salah satu rumus energi adalah setengah CV kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan 8 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan setengah dikalikan 4 10 minus 8 dikalikan V kuadrat. Sehingga kalau mencari V kuadrat berarti 8 dikali 2 16 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 8 atau ini 4 kali 10 pangkat 2 itu V kuadrat sama dengan 400 sehingga V-nya sama dengan 20 volt. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita masukkan di rumus yang ada saja ya. Itu tinggal prinsipnya teman-teman menghafalkan konsep rangkaian ya. Oke. Ya, mudah-mudahan cukup jelas teman-teman. Ini adalah akhir dari pembahasan tentang listrik statis. Dan semangat belajar terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.